Saudara, tagar Save Raja Ampat saat ini viral di media sosial. Viralnya tagar Selamatkan Raja Ampat dikarenakan destinasi wisata dunia itu disebut-sebut terancam aktivitas pertambangan nikel. Warganet ramai-ramai mengunggah tagar Save Raja Ampat. Unggahan di media sosial dengan narasi Papua bukan tanah kosong memperlihatkan kondisi hutan di Terabas hingga tampak area gundul di tengah hamparan hijau. Warganet pun menyoroti kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang terdampak aktivitas tambang nikel. Tagar Save Raja Ampat berawal dari unggahan LSM Greenpeace di akun Instagramnya. Greenpeace menyebut hilirisasi nikel yang digadang sebagai jalan menuju energi bersih telah meninggalkan jejak kehancuran di berbagai tempat, dari Sulawesi hingga Maluku, dan kini mengancam Raja Ampat. Kehancuran yang dilakukan pertambangan nikel merusak lingkungan hanya demi kepentingan golongan, dan pemerintah harus bertanggung jawab atas kehancuran alam yang semakin hari semakin marak terjadi. Kekhawatiran ini serempak ditampakkan selebgram tanah air. Selebgram ramai-ramai mengunggah keindahan Raja Ampat dan menyebutnya sebagai rumah. Rumah bagi terumbu karang, warisan alam tak ternilai, dan kini mulai diusik proyek tambang nikel yang mengancam. Menanggapi kisru ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya meminta perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang memiliki izin untuk memperhatikan standar lingkungan berupa analisis dampak lingkungan hidup. Jika tidak memenuhi persyaratan, izin usaha bisa dicabut. Kita bisa melihat yang memiliki izin sesuai atau tidak. Kalau yang memiliki izin harus melaksanakan standar lingkungan. Itu wajib, standar lingkungan. Standar lingkungan dari mana? Itu dari AMDAL. Kita bisa melihat itu. Nah, kalau ada unsur kelalaian atau unsur kesengajaan tidak mengelola pertambangan sesuai dengan prosedur kelayakan lingkungan, maka itu ditimbang, dievaluasi, dan bisa saja izinnya dicabut. Untuk itu kami juga berharap kepada pelaku usaha tambang, khususnya untuk gas nikel dan KWI, untuk tolong perhatikan standar lingkungan yang sudah dipercayakan pemerintah kepada mereka melalui izin lingkungan yang tentunya didahului dengan kajian AMDAL. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya juga meminta Menteri ESDM segera mengevaluasi usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat untuk memastikan pengelolaan Kabupaten Raja Ampat agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang menjadi kekayaan Indonesia. Contoh dari pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya itu gimana? Untuk pertanyaannya, apa tindakan secara rancangan yang akan diberikan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pertambangan liar seperti itu? Jadi tadi tanya soal perlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya. Mungkin bentuk pelibatan yang seharusnya dilakukan pengusaha atau pemerintah sebelum menentukan daerah-daerah mana yang akan digali sumber dayanya, lebih baik dengan masyarakat adat itu harus menentukan zona mana yang harus kita pilih. Maksudnya kita harus sepakat sama contoh zona sakral atau zona rehabilita apa itu terus contoh dari zona-zona sing seperti itu. Terus kemudian ya itu bisa dinetralkan atau ditengahkan oleh pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan sebelum mengizinkan IEP atau izin usaha pertambangan itu harus diseleksi dulu daerah mana yang akan dilakukan pertambangan. Mungkin itu dari sama-sama. Rancangan-rancangan yang perlu dipersiapkan sebelum pengusaha melakukan pertambangan itu harus diawali dengan pemerintahan kita. Contoh dari pemerintahan sumber daya alam
SDM sumber daya alam, SDA itu harus lebih ketat mengeluarkan IEP atau izin usaha pertambangan itu harus lebih ketat. Maksudnya mungkin awal mulanya itu harus dari pemerintah dulu. Kalau pemerintahnya bisa ketat atau bisa mengawasi usaha-usaha pertambangan, itu saya yakin untuk kedepannya itu tidak akan mengganggu alam yang ada di Indonesia. Baik, teman-teman, sudah selesai presentasi dari kelompok kami. Begitu terdapat pantun yang akan saya ucapkan. Ya, cakepin ya. Ke pasar membeli kemangi. Cakep. Tak lupa membawa biji selasi. Cakep. Presentasi kami selesai di sini.